Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Florensa Rihena, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Nah, kali ini saya masih membuat video seperti video yang sebelumnya, yaitu video mengajar. Nah, kalian mau tahu seperti apa videonya dan materi apa yang akan saya bawakan? Oke, nonton saja terus video ini sampai selesai. Selamat menonton. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Oke, luar biasa. Ibu juga senang kalau kabar kalian hari ini baik. Nah, kabar ibu hari ini juga baik. Nah, oke anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini, alangkah baiknya ibu mengajak kita untuk berdoa minta kuasa Tuhan agar pelajaran kita di hari ini bisa terlaksana dengan baik. Oke. Anak-anak, sikap berdoanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Wah, luar biasa. Terima kasih ya, kalian selalu hadir. Semoga kalian sehat terus. Nah, anak-anak, pembelajaran kita di hari ini yaitu tentang lingkungan. Nah, ibu mau tanya, di antara kalian siapa yang tahu apa itu lingkungan? Ya, benar, lingkungan itu tempat di mana manusia hidup. Nah, ya, benar. Jadi, di lingkungan itu terdapat manusia, hewan, tumbuhan, dan masih banyak lagi. Nah, siapa yang tidak pernah melihat tumbuhan? Atau siapa yang tidak pernah melihat hewan? Nah, pastinya kita semua telah melihat hewan dan tumbuhan. Malahan hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan ini yang biasanya kita konsumsi, yaitu sayur, ikan. Nah, mereka semua berada di lingkungan. Nah, anak-anak, di dalam lingkungan juga ada yang disebut dengan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Siapa yang tahu makhluk hidup itu apa? Nah, benar. Makhluk hidup itu terdiri dari kita manusia. Jadi makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, hewan baik hewan di darat, hewan di laut maupun yang di udara. Nah, anak-anak, di lingkungan juga ada yang namanya gunung, ada yang namanya danau, sungai. Nah, ibu mau tanya, siapa yang belum pernah melihat gunung atau yang melihat danau? Oke, kita semua pasti sudah lihat ya, walaupun kita melihat dari televisi atau dari handphone masing-masing, tapi kita juga bisa melihat secara langsung. Nah, ibu mau tanya, apa saja yang terdiri dari lingkungan? Oke, kalau tidak tahu ibu yang jawab ya. Jadi lingkungan itu banyak. Ada lingkungan masyarakat, ada lingkungan bersosial dan berbudaya, dan ada lingkungan berpolitik, dan juga ada lingkungan keluarga. Nah, contohnya lingkungan keluarga seperti ini. Misalnya di rumah. Nah, itu kan anak-anak mempunyai ayah dan ibu, kakak, adik. Nah, itu yang dinamakan dengan lingkungan keluarga. Nah, anak-anak, fungsi lingkungan yaitu di mana manusia mencari makan untuk bertahan hidup. Nah, bukan saja untuk makan, tetapi untuk bersosialisasi dan mencari kekayaan. Mencari kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Seperti itu.
Nah, anak-anak, kalau lingkungan berkeluarga atau lingkungan keluarga dengan lingkungan bermasyarakat itu hampir-hampir mirip. Tapi bedanya kalau lingkungan keluarga itu berarti yang keluarga dekat aja. Seperti contohnya di dalam rumah, seperti itu. Tapi kalau lingkungan bermasyarakat berarti semua orang yang tinggal pada suatu lokasi tersebut tertentu. Nah, seperti itu. Dan kalau di lingkungan bermasyarakat dan berkeluarga juga ada yang disebut dengan kerjasama. Baik mau kerjasama di dalam rumah atau di lingkungan yang kalian tinggal. Nah, mengapa harus bekerja sama? Siapa yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu. Nah, tujuan bekerja sama atau yang biasa disebut dengan gotong royong itu untuk mempermudah apa yang kita lakukan agar cepat selesai dan kita juga tidak kecapean. Nah, seperti di lingkungan kelas. Nah, di dalam kelas ini kan bukan saja ibu yang di dalam kelas, tapi kan ada kalian-kalian juga. Nah, misalnya kalau ruang kelas kita kotor, nah kan tidak mungkin ibu sendiri yang membersihkan, tapi ibu akan meminta bantuan kalian. Nah, itu yang disebut dengan kerjasama. Mungkin ibu minta tolong Tari sapu di bagian pojok kiri. Nah, terus Ona sapu di pojok sebelah kanan. Nah, seperti itu. Terus mungkin Putra membereskan kursi-kursi, ataukah mungkin Tania lap kaca-kaca, seperti itu, biar semuanya cepat selesai dan kita pun tidak kecapean karena sudah diberikan tugasnya masing-masing. Seperti itu yang dinamakan kerjasama. Nah, kemudian kalau berbicara mengenai lingkungan politik, itu sudah pasti berbicara tentang negara. Seperti itu. Oke, siapa yang sudah pergi ke negara lain? Angkat tangan. Oh, belum ada. Ya, ibu juga belum pernah. Ibu di Indonesia saja. Ibu tidak pergi kemana-mana. Nah, kalau dalam lingkungan politik, otomatis masyarakat bekerja sama atau negara kita bekerja sama dengan negara tetangga. Nah, gunanya untuk apa? Nah, negara kita ini memerlukan kerjasama dengan negara lain. Seperti itu. Nah, contohnya seperti dalam masa pandemi ini. Nah, di Indonesia stok maskernya habis. Nah, mungkin mereka atau orang-orang di luar sana lagi mengerjakan masker, tapi belum selesai karena mau mengumpulkan dalam jumlah banyak. Nah, presiden di Indonesia akan bekerja sama dengan presiden di negara tetangga, dan dari negara tetangga bisa membantu kita dengan mengirim masker ke Indonesia. Nah, itu contohnya di lingkungan politik. Jadi, bukan saja kita bekerja sama itu di dalam kelas atau di rumah atau dengan tetangga, tidak. Kerjasama antar negara pun ada, tapi itu dilakukan oleh petinggi-petinggi negara ini seperti presiden, MPR, dan lain-lain seperti itu. Nah, oke anak-anak, ibu rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Ingat, pulang masing-masing belajar di rumah supaya apa yang ibu jelaskan ini tidak hilang begitu saja. Oke, sebelum kita pulang, seperti biasa kita akan berdoa dulu. Oke, berdoa mulai.
berdoa selesai. Oke, selamat siang anak-anakku. Hati-hati ya di jalan. Sampai ketemu lagi di besok hari. Dadah.